Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmatnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya hingga di hari akhir. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Ialah Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai bentuk upaya untuk mengenal keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman mengenai keutamaan memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-A'raf ayat 157, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban yang belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan oleh Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, begitu banyak sekali kisah yang kita dengar mengenai Rasulullah SAW. Dan kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah tentang Rasulullah SAW yang sederhana tetapi sangat mendalam. Suatu hari Rasulullah sedang mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabi. Masjid yang juga disebut Masjid Nabawi saat itu masih beralaskan pasir, tanpa ubin dan juga tanpa sajadah. Para manusia terbaik berkumpul di dalam masjid untuk meraih ilmu dari teladan yang terbaik. Di saat yang sama, seorang lelaki dari kaum Badui berasal dari desa masuk ke dalam masjid. Niatnya tidak untuk sholat atau mengikuti majelis ilmu. Orang itu berjalan ke pojok ruangan masjid, menengok ke kanan kiri, lalu jongkok untuk buang air kecil. Ya, dia buang air kecil di dalam masjid. Melihat hal itu, tentu saja para sahabat Nabi SAW bergejolak dan marah. Mereka mendatangi orang Badui tersebut dan menyampaikan amarahnya. Mengetahui keadaan itu, Rasulullah SAW memanggil para sahabat dan menenangkan mereka semua. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak mengganggu hajat orang tersebut dan membiarkannya untuk menyelesaikan hajatnya. Nabi kemudian memanggil orang itu dengan nada yang ramah. Orang Badui yang mengetahui bahwa sekitarnya sudah dipenuhi amarah berjalan menuju Rasulullah. Baginya, hanya Rasulullah lah satu-satunya orang yang tidak menampakkan wajah marah. Beliau kemudian menasehati orang Badui tersebut agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa masjid dibangun untuk sholat dan mengaji, bukan untuk buang hajat. Orang itu paham lalu meninggalkan masjid. Tak lama berselang, saat tiba waktu sholat, Nabi Muhammad menjadi imam. Lelaki Badui tadi ikut bergabung, lalu sholat berjamaah bersama dengan para sahabat Nabi lainnya. Ia masuk ke tengah-tengah shaf jamaah dan melakukan gerakan iktidal. Lelaki Badui itu kembali membuat geger jemaah masjid. Selain mengikuti gerakan iktidal, ia juga melantunkan doa sesuai dengan versinya dan diteriakkan keras-keras. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau sayangi orang-orang selain kami berdua. Begitu doanya. Bapak, Ibu Dewan Juri, dan teman-teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Alkisah tersebut? Kalau dilihat dari secara rukun sholat, orang Badui tersebut memang salah.
Tetapi jika kita lihat dari sisi lainnya, orang ini telah memasukkan Nabi Muhammad SAW ke dalam hatinya. Bahkan ia telah menjadikan Rasulullah menjadi orang yang paling penting bagi hidupnya di samping dirinya sendiri. Pertemuan beberapa menit tadi yang telah mengisi hatinya. Padahal apa yang telah dilakukan Rasulullah adalah hal yang sederhana, hal yang bisa kita lakukan juga. Perilaku Nabi yang bisa kita ladani adalah menahan amarah, berkata yang lembut, dan memberikan nasihat yang terdalam dengan tulus. Marilah kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mempunyai tutur kata, sikap, dan sifat yang baik? Nah, dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam hidup kita, insya Allah akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai titik untuk perbaikan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluknya, dan juga lingkungan di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam, Allah a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.